9 elemen rahasia ruang tamu Jepang yang menenangkan yang perlu kamu ketahui. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, lanjut deh. Pernah nggak kamu pulang ke rumah dalam kondisi badan capek, kepala penuh? Tapi begitu duduk di ruang tamu, rasanya malah makin pengen ngeluh ke tembok. Padahal, niat awal cuma pengen duduk sebentar, tarik napas, terus bilang ke diri sendiri, ya udah hari ini kelar. Tapi yang terjadi malah pikiran muter lagi. Mata lihat ini itu, dan ujung-ujungnya istirahatnya cuma ganti layar dari laptop ke HP. Aku pernah ada di fase itu. Pulang, duduk, TV nyala, HP di tangan, pikiran tetap lari kemana-mana. Dan lucunya, kita sering nyalahin diri sendiri. Bilangnya, aku emang gampang stres, aku emang overthinking. Padahal bisa jadi, masalahnya bukan cuma di kepala kita, tapi di ruang tempat kita hidup setiap hari. Suatu hari aku lihat foto ruang tamu rumah Jepang kosong, tenang, kayak nggak ngapa-ngapain. Dan anehnya, cuma lihat fotonya aja, rasanya dada agak longgar. Di situ aku mulai mikir, jangan-jangan mereka memang cerdas dalam menggali filosofi. Orang Jepang itu bukan cuma pintar kerja, tapi pintar bikin ruang supaya manusia bisa bertahan hidup. Dan dari situ aku mulai belajar secara pelan-pelan dan sadar tentang elemen-elemen kecil di ruang tamu Jepang yang kelihatannya sepele, tapi efeknya ke emosi itu nyata banget. Kita mulai dari elemen pertama, yaitu ruang kosong. Di Jepang, ruang kosong itu disengaja. Bukan karena mereka miskin ide. Bukan karena nggak mampu beli barang. Tapi karena mereka paham satu hal, otak manusia butuh jeda visual. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Ruang tamu kamu isinya apa aja meja? Rak, pajangan, foto souvenir, barang titipan, kardus bekas yang katanya nanti mau dipakai lagi. Dan semua itu dilihat mata kita setiap hari. Masalahnya, otak kita itu nggak bisa bilang, oh ini cuma pajangan. Buat otak, semua itu adalah informasi. Dan semakin banyak informasi, semakin capek dia bekerja. Ruang kosong di rumah Jepang itu seperti tombol pos. Mata melihat dinding polos, sudut kosong, lantai yang lega. Dan otak bilang, aman, nggak ada yang perlu diproses. Contoh paling sederhana, pernah nggak kamu masuk ke kamar hotel yang rapi dan lega? Baru duduk 5 menit, rasanya langsung pengen tidur. Padahal kamu nggak capek-capek amat. Itu bukan sugesti. Itu respon alami otak terhadap ruang yang tidak ribet. Elemen kedua adalah furnitur rendah. Di rumah Jepang, duduk itu bukan aktivitas formal. Duduk itu istirahat. Makanya, sofa dan meja dibuat rendah. Kadang malah cuma bantal duduk. Secara psikologis, posisi tubuh rendah itu bikin sistem saraf lebih rileks. Nggak ada perasaan harus siap, nggak ada tekanan postur bandingin sama sofa tinggi besar. Begitu duduk, badan tegak, kaki menggantung, punggung tegang tanpa sadar. Tubuh masih dalam mode waspada. Makanya, ngobrol di lantai rasanya lebih akrab, lebih jujur, lebih lama. Coba ingat waktu kecil, ngobrol sama teman di lantai, main, cerita, ketawa, jarang stres. Elemen ketiga adalah warna alami. Warna di ruang tamu Jepang itu jarang berisik. Kayu, putih hangat, abu-abu lembut, hijau daun. Warna ini bekerja pelan, dia nggak minta diperhatikan. Dia cuman hadir, sekarang bandingin sama warna yang terlalu kontras. Merah menyala, hitam pekat, atau kombinasi yang terlalu banyak. Warna itu bukan cuma estetika, dia mempengaruhi emosi. Makanya rumah sakit pakai warna tertentu, sekolah pakai warna tertentu. Orang Jepang sadar, rumah itu tempat pulang, bukan tempat unjuk keberanian desain. Elemen keempat adalah cahaya alami. Cahaya matahari itu gratis, tapi sering kita tutup. Pakai gorden tebau, pakai tirai gelap. Padahal,
Cahaya alami itu sinyal biologis. Cahaya pagi bikin hormon stres turun. Cahaya sore bikin tubuh siap istirahat. Di Jepang, cahaya dibiarkan masuk lembut. Nggak silau, nggak dramatis. Coba bandingin perasaan kamu duduk di ruang tamu pagi hari dengan lampu mati dan jendela terbuka, sama duduk malam hari dengan lampu putih terang dari atas kepala. Rasanya akan beda banget. Elemen kelima adalah barang sedikit tapi berguna. Orang Jepang jarang menyimpan barang yang cuma buat pajangan. Kalau ada, pasti punya makna. Sedangkan kita sering punya barang karena diskon, karena lucu, karena hadiah, dan akhirnya cuma jadi debu. Setiap barang yang tidak dipakai itu seperti janji kecil yang tidak ditepati. Dan otak kita tahu. Makanya, decluttering itu terasa melegakan. Bukan karena ruang bersih, tapi karena beban mental berkurang. Elemen keenam adalah hubungan dengan alam. Tanaman di ruang tamu Jepang tuh sederhana, nggak berlebihan. Kadang cuma satu, tapi efeknya besar. Otak manusia berevolusi di alam, bukan di antara tembok. Makanya lihat tanaman hidup itu beda rasanya dibanding lihat tanaman plastik. Yang satu memberi sinyal hidup, yang satu cuma bentuk. Elemen ketujuh adalah minim suara distraksi. TV di rumah Jepang bukan pusat ruangan. Kadang malah nggak ada, bukan karena anti teknologi, tapi karena mereka sadar suara konstan bikin otak lelah. TV nyala tanpa ditonton, itu bukan hiburan, itu kebisingan. Pernah nggak kamu matiin TV dan tiba-tiba rumah terasa lebih lega? Lebih sunyi tapi nyaman. Elemen kedelapan adalah tata letak yang mengalir. Ruang tamu Jepang jarang bikin kita zigzag. Jalan lurus, akses jelas. Otak manusia suka prediktabilitas. Ruang yang ruwet bikin otak siaga terus. Makanya, rumah sempit pun bisa terasa lega kalau alurnya baik. Dan elemen kesembilan, ini yang paling penting. Ruang tamu Jepang dibuat bukan untuk pamer, tapi untuk hidup. Bukan buat tamu bilang, wah keren, tapi buat penghuni bilang, aku aman. Ini yang sering kita lupakan. Kita bikin rumah buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Padahal rumah itu tempat kita jatuh, capek, lelah, kadang gagal. Dan ruang tamu seharusnya tidak menghakimi. Kalau kamu dengar sampai sini, mungkin kamu sadar satu hal. Menata ruang tamu itu bukan soal desain, tapi soal kasih sayang ke diri sendiri. Dan kabar baiknya, kamu nggak perlu renovasi besar, nggak perlu beli barang mahal. Kadang cukup singkirkan satu barang, buka satu jendela, matikan satu suara. Dan dari situ ketenangan mulai punya tempat untuk datang. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.